Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam kitab kajian Minhajul Muslim yang hari ini akan masuk pada pasal ke-16, yang mana bahwa wajibnya beramar ma'ruf nahi mungkar bagi kita, namun dengan etika yang baik. Di sini dikatakan bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu termasuk kewajiban agama yang termulia sesudah beriman kepada Allah, sebab Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an yang bergandengan dengan perintah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu, kata Allah, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia untuk menyuruh kepada hal yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar, kata Allah, dan beriman kepada Allah. Surah Al-Imran ayat 110. Dan dikatakan dalam dalil selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah, kata Allah, ada sebagian di antara kamu segolongan umat, kata Allah, yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari apa yang mungkar. Dan mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang beruntung. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini diwajibkan kepada kita semua. Di mana aja kita berdiam ini wajib. Namun di sini dikatakan dengan etika yang bagus. Nah, di sini kebanyakan kita pardana amar ma'ruf nahi mungkar dengan nang anunya kita terselimpet sedikit. Dengan etika nang adab-adab nang mulia. Nah, ini kebanyakan kita. Terkadang memang kita bisa memberikan nasihat, cuma kalau dengan perkataan yang kurang bagus, perkataan kasar misalnya, perkataan tidak mengenakan, itu bisa aja kada masuk di hati. Walaupun niat kita beramar ma'ruf nahi mungkar, bisa aja kada masih dengan perkataan yang kurang layak. Kayak di sekolahan aja, memadai santri kan. Ini berempat membawa santri nih. Tadi imamnya Hanan dan muadzin Hasanul. Karena isanya imamnya Amar, muadzinnya si Baldi.
Hanan ini dari Martapura, Hasanul Pak 7 lah. Pak 9 lah. Si Amar dari Kampung Arab kan? Baldi Sultan Adam. Jadi dibawa dilatih Pak. Jadi dibiasakan dilatih. Kadang khutbah Jumat semalam di Puntik di Masjid Al Hidayah dibawa juga. Tapi kalau untuk di pondok sudah dijadwal, memang dijadwal. Cuma di luar dibiasakan dulu melatih anunya. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ini jar Nabi kadada semuaan kita nih orang yang sudah muhalaf nih, yang sudah balik kecuali wajib jar Nabi. Tapi ya dengan adab-adab yang mulia tadi. Bahkan Nabi memadahkan sudah bila nang orang kada kawa tuh. Jar Nabi, man ra'ai minkum mungkar fal yugairu biyadi. Barang siapa jar Nabi di antara kita nih melihat kemungkaran, lihat nang ada baik di lingkungan, fa illam yastati pabilisani, maka amunnya kawaja Nabi rubah dengan lisani, perkataan. Pertama rubah dengan tangan dulu. Wal yugairah ya Nabi. Munya kada kawa dengan tangan. Pabilisani ya Nabi. Amun kada kawa jua. Fa illam yastati fa biqalbi. Mun kada kawa jua lawan lisan, tangan kada kawa, so tangannya ya bisa kekuasaan wewenang kita kan. Mun kada kawa jua dengan lisan. Amun kada kawa jua aja Nabi deh dengan lisan, dengan kalbu, dengan hati. Tapi aja Nabi ini di ujungnya bilang wajalika ad'aful iman. Yang demikian jar Nabi ialah yang selemah-lemahnya iman. Namun kau pertama dulu dengan tangan kita, kekuasaan kita, wajah sebelah yang amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Amun kada kawa jua aja Nabi dengan lisan, dengan perkataan kita. Amun kada kawa jua hanya dengan kalbu kita mengingkari. Namun itulah selemah-lemahnya iman kata Rasulullah. Nah, maka di sini perlu keberanian dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi keberaniannya ya berhitung juga. Berhitung juga keberaniannya. Amun di pondok menagur santri ya man. Kita ada kekuasaan. Kalau di kampung walaupun ada kekuasaan karena ini masyarakat luas. Kalau di pondok lu sebagai ketua yayasan padane. Yayasan Istana Quran. Kalau di kampung sebagai sekretaris RT, wakil RT, dan RT ini melimpahkan lawan ulun semua sampai tok-tokannya ulun diserahkan sidin. Jadi mengotik suratnya. RT ini sudah umur 69 sidin, pensiunan guru Pak Haji Ahmad teh. Jadi ulun rancak diserahkan sidin. Nah kalau di kampungnya agak terumit sedikit. Kalau di sekolahan kan kita ada walaupun kewenangan teh nyaman. Kalau di kampung ini walaupun ada kewenangan karena masyarakat luas. Contoh aja Pak, pernah di lingkungan itu ada nih perkumpulan mahasiswa di seberang rumah, kan masuk RT ulun tuh, ini kan masuk pada bab amar ma'ruf nahi mungkar tadi, dan kehidupannya tuh ya bergadang, membawa orang-orang yang ada mahramnya.
Kita nih sebagai warga kampung nih kan paling ada, gue pikir juga nih, ini kalau dilihatkan nih bisa makin parah kena. Sampai jam 12 tuh masih ada, sampai jam 2 masih masih geliuran datang keluar masuk nih kendaraan nih. Mahasiswa Universitas daerah Anil Bakti ini juga, daerah Batolan nih, universitas terkenal juga ya. Yang mendiami rumah tuh memang orangnya berdua aja, tapi yang datang ini 20. Nang keluar masuk nih kena malam, guringan. Kan udah pernah lapor lah, kan pernah. Lapornya yang berdua tuh aja. Ini kan dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar memang ini perlu keberanian. Jadi ulun terpaksa ini membawai orang sebelah rumah. Dan memang Pak, karena yang anak berjiwa muda lah. Ini pertentangannya keras Pak, melawan ya. Jadi kalau kita ada lawan sabar juga bisa terlawannya juga. Untung alhamdulillah ada lawannya nih. Ada. Alhamdulillah ada. Cuma kita menasihati aja. Dan alhamdulillah sampai ini nih sudah setahun lebih ya, alhamdulillah ada bawa kawan lagi sudah, ada begadangan lagi sudah, alhamdulillah. Kan baik sudah. Masih itu ya orangnya yang mendiami masih. Cuma Saekong pindah Bang sudah ya. Masih berdua lagi, cuma kadang ada datang kawan-kawan, cuma ada begadangan lagi, ada membawa yang lain mahram lagi, ada masuk ke rumah lagi. Alhamdulillah sudah. Nah itu kan kalau kita kada bergerak amar ma'ruf nahi mungkar itu mungkin saja berlanjut. Dan juga kalau amar ma'ruf nahi mungkarnya kada dengan kesabaran, watawasau bil haq watawasau bis sabr, bisa aja tuh terjadi hal yang kada baik. Karena semalam tuh melakukan perlawanan juga. Tapi karena kita bakalah aja kan, isuknya ditagur pulang. Ada munyak juga kita menaguri. Akhirnya berpikir ya rupanya karena orang-orang sudah dewasa aja, sudah kuliah. Itu contoh aja. Kalau kita kada berani mulai pertama kita hanya dengan kalbu, dengan kewenangan kita kada wani, kada digunakan, dengan lisan kita kada digunakan juga, hanya dengan kalbu. Ini masuk jar Nabi. Wajalika akul iman ya Nabi. Itulah selama-lamanya iman ya Nabi. Nah, jadi kamunya kawa kita dengan keberanian dulu. Cuma ya perlu perhitungan juga. Kalau kada kawa dengan kekuasaan tangan kita, kewenangan kita, ya dengan perkataan yang baik juga kan yang lemah lembut aja. Karena bisa aja nasihat tuh walaupun kada dengan dalil, dengan perkataan yang santunnya bisa aja masuk. Terkadang-kadang bisa aja orang tuh hatinya tersentuh. Nah ini ada pulang hadis Nabi memadahkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Bila kita tuh kada menggunakan kesempatan tadi nang beramar ma'ruf nahi mungkar tadi. Jar Nabi, tidaklah suatu kaum melakukan kemaksiatan sedang di antara mereka ada orang yang mampu mengingkarinya. Kita nih, warga kampung misalnya. Ada aja sebenarnya kewenangan, cuma kita acuh-acuh padahal nih. Acuh misalnya kita orang nafsi-nafsi ya, masing-masing aja. Dan kita tidak mengingkarinya kata Rasulullah, melainkan Allah ya Nabi akan menimpakan ajab dari sisinya terhadap mereka semua tanpa terkecuali. Semuaan kita kena jadinya Pak Adane. Tanpa terkecuali. Kita yang ada berbuat maksiat tapi kita mendiamkan, tahu misalnya mengingkari kada, dengan kewenangan kada, dengan kekuasaan kita kada, bilisani kada juga, bikalbihi kada juga, dengan kalbu kada juga.
Dengan asal lemahnya iman dan dengan kalbu kada juga kita beranai aja juga. Maka ya Nabi akan diajab Allah tanpa terkecuali. Nah itu saking pentingnya beramar ma'ruf nahi mungkar. Sampai-sampai ya Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i pernah berkata, seandainya nih kadada turun surah lain selain ini, wal asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada lagi surah selain ini tentang nasihat menasihati dalam ketakwaan dan kesabaran. Ini sudah cukup di sini. Surah ini aja ada. Nah, bayangkan saking pentingnya kita nih pada memadahi. Tapi ya tadi dalam ketakwaan dan dalam kesabaran yang utamanya. Mau kada sabar bahaya. Misalnya kita ada menegur sesuatu, terjadi pertentangan yang perlawanan dari orang yang kita tegur, kita menghadapi dengan emosi juga, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai-sampai di sini Nabi berkata, nah, ketika Nabi ditanya tentang jihad yang paling utama, maka Rasulullah mengatakan, jihad yang paling utama ya Nabi ialah kalimatul haq inda sultani jair. Jihad yang paling utama aja Nabi kita nih, kita memadahkan yang hak, tapi di hadapan orang yang berkuasa. Ah itu kan berat. Kita takutan menyampaikan, tapi berani menyampaikan yang benar. Itu adalah aja Nabi jihad yang paling besar. Ya kan sampai mulai zaman dulu sudah orang-orang alim kita kan, karena mengatakan hal yang benar disampaikan, yang wajib disampaikan, ya bisa terpenjara akhirnya. Mulai zaman Bahari itu, mulai zaman Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, sampai zaman Buya Hamka, sampai zaman Wihini. Memang tuh resikonya itu tadi. Tapi memang itu setinggi-tingginya orang imannya. Kalau kita nang kada tak kurang-kurang nih ya, kekuasaan kada juga kita, bilisannya kita ngalih juga, paling kada mengingkari barang kita. Ada bapak jom mengingkari barang bahwa perbuatan itu kejaliman. Bisa tuh lewat itu kita. Ujur tuh. Kita postingan barang itu mengingkari. Itu termasuk kita bahwa keteguhan iman kita. Kalau kita melihatkan aja, jangan kita. Dengan postingan barang kita menentang. Nah, setelah kita memahami tadi bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib, maka kita perlu di sini belajar etika beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Di sini kebanyakan kita yang terjatuhnya. Pernah kami tahun 2015 dakwah ke daerah Kalteng. Kuringan di masjid pada naik keliling di masjid. Jadi 2 hari di masjid ini, 2 hari di masjid ini. Mulai daerah Kapuas sampai Palangkaraya. Sampai masuk daerah pedalaman, daerah Dadahub. Kapuas paling kau masuk dalam lagi. Dan kemungkinan di sana karena dakwah ini kurang terjamah, kira-kira jarang didatangi nih oleh orang luar. Sampai-sampai masjid itu dijadikan tempat untuk nongkrong nih, bermain bergitar-gitar di masjid. Bukan di dalam tapi di pelataran masjid nih.
Kami guring di dalam masjidnya kan, di luar. Nah itu kan suatu kemungkaran. Tapi kita nih karena kita nih pendatang juga. Daerahnya pulang kada tahu sih konten kita medannya. Jadi terpaksa berdiam sampai-sampai yang kami berdiam di dalam nih Pak, dimasukinya oleh orang-orang yang bergadang tadi, dipintainya duit. Dipintainya pada deh. Lupa memberi juga seadanya. Bayangkan. Itu kan kasihan orang-orang di sana. Itu bisa aja karena itu ada mengerti lagi. Ya memang nang di sana tuh banyak-banyak orang nang yang tabiatnya keras misalnya, dan memang banyak kada mengerti dakwah di sana, kada masuk orang-orang yang luar nih nang mungkin dia orang di sana kada tapi berani juga mungkin juga tuh. Bayangkan sampai dalam rumah Allah tuh ada kegiatan yang kayak itu. Memang di sana tuh penduduknya ada muslim banyak juga, yang muslim banyak juga, daerah Kalteng kan. Itu satu contoh aja bahwa beramar ma'rufnya wajib. Cuma kan karena lingkungannya di situ situasinya kita kada memahami lagi, kada berani kita Pak. Dengan Billy Sali begamatan juga berapa hari sempat bermalam situ, jalan aja lagi. Itu contoh aja. Di sini dikatakan bahwa sebelum kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus meluruskan niat kita dulu. Dan diusahakan bahwa kemungkaran yang kita tegur itu kita tidak melaksanakannya, kada menggawe gitu nah. Misalnya ajar kita jangan melakukan ini misalnya, dan kita melakukan itu misalnya, nah kemungkaran nih itu kan ada pantas, ada layak kita menegurnya, walaupun itu perkataannya bagus juga sebenarnya, cuma dikatakan di sini itu ada pas gitu. Karena Allah mengatakan juga di surah Shaf, hai orang-orang yang beriman ya Allah, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Dan di ayat lain Allah berkata, mengapa kamu seorang orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri? Kada menggawi kita apa yang kita suruhkan nih. Dan yang apa kita larang kita menggawi yang dilarang. Nah itu kan kada pas. Nah, yang kedua di sini katakan pulang. Adab-adab beramar ma'ruf nahi mungkar nih. Hendaknya dalam beramar ma'ruf nahi mungkar kita laksanakan dengan akhlak yang mulia. Memerintah dengan penuh sikap rasa kasih sayang dan melarang atau mencegah dengan sikap yang lembut. Dan suruhlah, kata Allah, dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa-apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Surah Luqman ayat 17. Nah, ini berat di sini kita bersabar nih. Makanya kan pardan yang alun kirim menabian bahwa ini sifat-sifat ini termasuk salah satu 4 sifat manusia yang tidak disentuh oleh api neraka.
Berat. Cuma ya walaupun berat kita kalau mengusahakan sifat-sifat yang kayak ini. Ini kan sifat-sifat mulia nih. Kita kalau beramar ma'ruf nahi mungkar tapi dengan adab-adab yang baik. Nah, itu kan berat itu. Tapi ya kalau kita belajar, kita mengusahakan, itu insya Allah itu kita kalau melakukan hal-hal kayak itu. Nang tabiat-tabiat nang kita anggap berat itu dilaksanakan kawa aja kita. Walaupun dari perkataan orang tua bari ngalih membuang batu di pelataran. Cuma kalau kita kuit-kuit terus, insya Allah tuh buang aja. Adab-adab nang ada baik itu perkataan yang kurang dari diri kita kan karena kita berusaha terus. Dan agama ini gugurnya jatuhnya pada di situ, memang di situ. Di adab-adab nang mulia tadi. Selain kita mentauhidkan Allah kan itu utama sudah tuh. Utama sudah kada kau diganggu gugat lagi sudah. Berakidah yang benar tuh utama sudah. Beribadah yang benar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah utama tuh kada kau lagi sudah. Itu hak sudah. Tapi kebanyakan kita di sini ini kurang kita belajar dengan adab-adab yang mulia ini. Dan itu harus diusahakan setiap hari. Setiap hari tuh ada kau kali setiap hari. Karena setan ini kan selalu menggoda kepada perbuatan nang kada baik. Kita menasehati tapi dengan perkataan yang kurang baik, perkataan yang kasar, itu bisa jangan masuk di hati. Walaupun yang kita sambat akan bujur. Tapi karena perkataan kita nih ya tak kurang layak kalau saudara kita kan mungkin aja hati ini merasa dongkol. Padahal nih menerima aja dalam hati cuma karena ini tasupan nih karena perkataan kita kasar di hadapan orang kah menegurnya. Itu kan contoh hal-hal yang kecil aja, yang ringan aja, yang pergaulan kita sehari-hari nih. Nah, yang selanjutnya pulang yang ketiga. Sebelum kita beramar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya terlebih dulu dikenalkan. Kita mengenalkan kepada orang-orang halayak ramai ini perbuatan yang ma'ruf. Sebab boleh saja orang-orang di lingkungan situ kadang mengenal perbuatan yang ma'ruf karena ia belum mengetahuinya. Contoh pulang hal kecil. Pernah kami datang ke daerah pedalaman Marabahan. Datang itu ini mungkin sudah ada 4 kali. Mengaji aja karena di TPA. Kemungkinan di sana dia masuk kampung aja. Karena jarang didatangi, hanya raja kan tuh sekitar setahun yang lalu lah. Mungkin karena jarang didatangi oleh orang-orang luar, dakwah jarang masuk di situ. Sampai-sampainya adab-adab penjamu tamunya kurang tuh nah. Itu bisa aja karena ia kada terbiasa. Kami datang mengajar membawakan buku, membawakan Quran, dibari. Alhamdulillah ala kulli hal disurungi banyu aja kada. Dan itu beberapa kali Mungkin kan karena dianggap biasa tuh. Padahal tuh adab-adab nang mulia tuh kan disurungi banyu paling kandangan. Ada meminta banyu juga ada yang maksudnya kan mungkin di situ karena terbiasa menjamu tamu ini biasa-biasa aja, orang datang kan pandangan biasa aja. Itu kan contoh-contoh kecil nih. Dan di situ harus kesabaran kita. Kita harus bersabar. Dan dikatakan sini bahwa nang amar ma'ruf tadi itu bisa aja orang nang kita amar ma'ruf nahi mungkar ini kada mengetahui lagi. Dan yang selanjutnya di sini dikatakan bahwa hendaknya apabila kita menyuruh, memerintah, mencegah dengan cara yang baik. Lalu jika orang yang dimaksud tidak juga mengerjakan yang ma'ruf dan tidak mau meninggalkan kemungkaran, maka hendaknya ia diberi nasihat dengan sesuatu yang dapat membuat hatinya lunak. Seperti bukan mengancamnya, ada.
seperti menakut-nakutinya dengan dalil-dalil bahwa azab Allah itu sangat berat. Nah itu bisa, boleh aja kita menakut-nakuti kan. Cuma bukan dengan perkataan kita yang kasar mengancam, nggak ada. Apabila tidak mampu juga kita dengan perkataan-perkataan yang tadi yang menakutaninya, maka dikatakan di sini hendaklah kita melepaskannya kepada orang-orang yang berwenang. Nah, yang berwenang itu kan orang pemerintahan Dan selanjutnya, apabila tidak mampu juga kita merubah kemungkaran dengan tangan sendiri atau dengan bilisani tadi, karena khawatir terhadap diri sendiri, harta atau kehormatan diri kita, sedangkan kita tidak mampu untuk bersabar atas kemungkaran buruk yang menimpanya, maka cukuplah kita mengingkari dengan kalbu. Namun ya Nabi tadi itu ialah selemah-lemahnya iman tadi. Maka karena ada awal lagi kan, dengan kewenangan kita kada sanggup juga, bilisani kita ada awal juga. Salah satu cara karena dunia ini yang ini dunia canggih dah, ya dengan itu tadi kita mengingkarinya. Itu masih terbaik tuh, bagus tuh. Jangan mana nih? Dulu lah. Nah, jadi poinnya di sini kesimpulannya bahwa amar ma'ruf ini wajib bagi kita semua. Bila orang kita ini sudah berakal balik, itu wajib bagi kita. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada kode gugat lagi sudah tuh. Kamu adalah umat yang terbaik kata Allah, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 110. Itu wajib bagi kita semua. Cuma di sini tadi dipadahkan dengan etika-etika yang baik. Etika-etika yang baik tadi itu kita kaum belajar, kaum mengusahakan kita dengan perkataan yang baik kawan itu. Karena Nabi sudah memadahkan juga. Yang kirim semalam Pak. Nah itu penting itu kita amalkan tuh. Nang 4 golongan manusia yang ada tersedot di neraka. Itu kan itu kuburnya pada ada pergaulan semua. Hayin, lain, korep, sahal tuh. Itu adab-adab yang mulia semua tuh. Dan itu kita insya Allah awal mengusahakan itu perbuatan adab-adabnya itu. Orang nang hayin, orang nang tenang. Bila mah menghadapi nang amar ma'ruf nahi munkar tenang, kada gerasak gerusuk langsung nang dar langsung dah kada. Nang lain pulang sandai menegur juga nya dengan perkataan nang baik, nang kada menusuk orang tadi, kada kasar perkataannya. Orang nang korek pulang, nah kawa pulangnya nih, misalnya menegur orang pergaulannya nih dianggap nih supaya perkataan ini baik, anggap orang nih kayak diri kita juga. Kayak apa orang tuh disikapi, kayak itu juga kita menyikapi diri kita. Mungkin kita tuh tersakiti dalam perkataan ini, mungkin orang tuh tersakiti juga. Nah, kawang memahami itu kita. Itu kan kuburnya pada adab-adab yang mulia semua, itu pada amar ma'ruf nahi munkar semua tuh. Nah, keempat tadi misalnya orang yang ada diberi kekuasaan, kewenangan, seandainya yang menegur lawan orang nih, kada dengan langsung aja andalkan kekuasaannya, kada bisa bekerja sama lawan orang yang dikuasainya. Nah, contoh-contoh adab yang mulia selain wajib amar ma'ruf nahi munkar tadi, nang kita penting benar juga di sini iya etikanya dengan akhlak yang bagus. Nah, mungkin kita tutup aja dulu nih. Mudah-mudahan ada barokahnya ilmu nih. Mudah-mudahan kita kaum amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.